dan nomor induk mahasiswa 1811411043, Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi dari mahasiswa Stikes Widya Cipta Husada akan sedikit menjelaskan tentang terminologi kependudukan. Langsung saja simak materinya, let's go enjoy. Definisi demografi. Demografi dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, bisa juga disebut penduduk. Sehingga definisi demografis adalah suatu hal yang berkaitan dengan gambaran kependudukan. Gambaran kependudukan terutama gambaran kelahiran, pernikahan, kematian, kerjaan, migrasi, dan lainnya. Pengertian demografi menurut para ahli. Menurut ahli Johann Schmidt, demografi adalah suatu ilmu yang bisa mempelajari perubahan-perubahan makhluk hidup, terlebih manusia yang tampak dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Kemudian menurut Georg Louis Berkeley, demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang memberikan gambaran menarik dari penduduk secara statistika. Kemudian menurut Dudley Duncombe, Philip M. Hauser, demografi adalah ilmu yang mempelajari membahas tentang jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi kependudukan. Perkembangan penduduk ialah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi memakai per waktu unit untuk pengukurannya. Pertumbuhan penduduk bisa dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk total. Teori perkembangan penduduk yang pertama, teori Malthusian. Sebelum Malthus, pemikiran tentang pertumbuhan penduduk hanyalah di mana suatu reproduksi merupakan upaya menggantikan masyarakat atau orang yang telah mati karena jumlah kematian yang relatif tinggi. Kemudian teori Adam Smith adalah hubungan harmonis antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian, di mana pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Kemudian teori neon klasik. Beberapa pemikiran dari neon klasik berpandangan bahwasanya dalam jangka panjang perkembangan perekonomian akan mengalami stationary state, yaitu keadaan di mana perekonomian tidak akan lagi mengalami pertumbuhan tetapi hanya diam atau statis. Transisi demografi. Transisi demografi adalah perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi tingkat yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perekonomian suatu wilayah atau negara telah beralih dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi terindustrialisasi. Teori transisi demografi sendiri telah diusulkan pertama kali oleh seorang ahli geografi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Warren Thompson pada tahun 1929. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, kematian atau mortalitas. Banyak sekali faktor penyebab dari kematian ini. Biasanya dipengaruhi oleh usia, lingkungan sekitar, atau tempat tinggal di mana ada atau tidak sarana prasarana pendukung kehidupan, misalnya makanan, kebersihan, serta kesehatan. Selain faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh kejadian luar biasa seperti bencana alam yang terduga lainnya. Yang kedua, kelahiran atau fertilitas. Faktor kelahiran ini dapat dikatakan sebagai faktor penyebab utama terjadinya pertumbuhan penduduk di dunia, karena rata-rata pertumbuhan penduduk adalah tingginya angka kelahiran dibandingkan angka kematian, karena masih tertanamnya sebuah ideologi tertentu yang mempengaruhi harusnya mempunyai banyak anak. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah peristiwa perpindahan suatu organisme dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam banyak kasus, organisme berimigrasi untuk mencari sumber cadangan makanan yang baru untuk menghindari kelangkaan makanan yang mungkin terjadi karena datangnya musim dingin atau karena kepadatan penduduk.
Sumber-sumber data demografi. Yang pertama, sensus penduduk merupakan keseluruhan dari proses pengumpulan, pengelolaan, penilaian, penganalisisan, penyajian, dan penerbitan data kependudukan yang antara lain menjadi ciri-ciri demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang kedua, registrasi penduduk merupakan sistem pencatatan data kependudukan yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, adopsi, perubahan tempat tinggal atau migrasi, perubahan pekerjaan, serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seorang sejak dia lahir sampai mati. Yang ketiga, survei penduduk adalah proses pencatatan data kependudukan berdasarkan kekhususan bidang kajian, serta ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara lebih terperinci dan mendalam tentang aspek-aspek tertentu berkaitan dengan perilaku penduduk. Komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Macam-macam komposisi penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Pengelolaan penduduk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, golongan Eropa. Yang kedua, golongan Timur Asing. Dan yang ketiga, golongan Bumi Putera. Golongan Eropa. Yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang asalnya dari Eropa. Bangsa Jepang, orang-orang berasal dari negara lain yang hukumnya keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yakni Amerika, Australia, dan Afrika Selatan. Kemudian golongan Timur Asing. Yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan Timur Asing yang bukan Cina yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lainnya. Kemudian yang terakhir golongan Bumi Putera. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat materinya. Thank you.